Selamat datang di channel Ilmu Pesantren, bersama asisten Kang Badar. Assalamualaikum, pemirsa para pencinta ilmu pesantren dimanapun berada. Di video ini kami hadirkan nukilan tentang thoriqoh dakwah Nabi dari kitab Qaul Ulama. Yuk kita mulai. Tahap ke-1, yaitu pembentukan iman dan pandangan sikap hidup. Bismillahirrohmanirrohim, awal mula turunnya wahyu dan kewajiban terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Asy-Syafi'i berkata, bahwa hal pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya adalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Asy-Syafi'i berkata, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya kewajiban demi kewajiban sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan hukumnya. Kemudian turun wahyu kepadanya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu tidak melakukannya, maka kamu belum menyampaikan risalahnya. Dan mereka berkata, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan firman-Nya, janganlah kamu mencela orang-orang yang mereka seru selain Allah, karena mereka akan mencela Allah dengan rasa permusuhan tanpa sepengetahuannya. Ayat yang serupa dengannya diturunkan mengenai sikap kaum muslimin terhadap kaum musyrikin. Tahap kedua yaitu hijrah dari Darussyirk ke Darul Islam. Imam Syafi'i berkata, kaum muslimin di Mekah dalam keadaan lemah pada saat mereka belum diizinkan untuk berhijrah dari Mekah. Kemudian Allah mengizinkan mereka untuk berhijrah. Allah menciptakan bagi mereka jalan keluar. Allah berfirman, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Tahap ketiga, jihad fisabilillah. Imam Syafi'i berkata, Allah mengizinkan salah satu dari dua jihad kepada mereka, dengan melakukan hijrah sebelum diizinkan untuk berperang melawan kaum musyrik. Setelah itu, diizinkan bagi mereka untuk memulai berperang dengan orang-orang musyrik. Allah berfirman, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Setelah itu Allah membolehkan mereka berperang. Maka Allah berfirman, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah syirik. Ayat ini diturunkan setelah kewajiban jihad dan ditempatkan pada tempatnya. Harta rampasan perang dan harta fai adalah harta yang didapatkan dari kalangan musyrikin atau yang diberikan oleh mereka. Demikian video ikhtisar ini hasil nukilan dari ibarat kitab Al-Imam Syafi'i. Saya asisten Badar, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.